Alex, Om Alex masih ada aset rumah nggak untuk ditempatin? Aku nggak mungkin kasih tahu Mel kalau aku masih punya 1 unit apartemen yang bisa aku tempati. Aku nggak mau nanti Pak Raymond tahu dan melaporkannya ke pihak bank untuk disita lagi. Om? Ya Mel, sepertinya habis ini Om akan tinggal di kantor Om yang lama. Karena memang cuman itu satu-satunya aset Om yang tersisa saat ini. Om tidur di kantor, Om? Om nggak ada pilihan lain, Mel. Ya ampun, Om. Aku nggak tega banget ngeliat Om hidup susah kayak gini. Coba aja waktu itu Pangeran tanggung jawab sama kebutaan aku dan gak ngelawan sama Daddy. Pasti Om Alex nggak akan kena imbasnya. Sorry banget ya, Om. Ini di luar dugaan aku. Sama sekali bukan salah kamu kok, Mel. Ini memang cuma urusan Om sama Daddy kamu. Nggak ada sama sekali sangkut pautnya sama kamu. Jadi kamu nggak perlu merasa bersalah kayak gitu. Thank you banget ya Om udah ngertiin. Om Alex gampang banget percaya ke gue. Padahal gue juga gak bakal belain dia ke Daddy sebelum Pangeran minta maaf and officially jadi tunangan gue. Mel, nggak mau ngurusin biaya administrasi pengobatan Om Alex. Oh iya, hampir aja lupa. Oh ya Om Alex, boleh nggak aku tinggal sebentar dulu untuk ngurusin biaya administrasinya? Ya. Sekalian aku tanya dokternya, Om Alex udah boleh pulang atau harus masih dirawat? Makasih banyak ya, Mel. Kamu udah capek-capek mau bantuin Om. Maaf udah merepotkan kalian semua. Oh, nggak apa-apa kok Om, santai banget. Lagian ini emang tanggung jawab aku, ngurusin calon Daddy mertua aku. Tas, bantuin gue dong. Hah? Oke. Van, lo di sini aja ya, temenin Om Alex. Permisi Om. Sebentar ya Om. Jadi semua harta Alex disita. Ya ampun. Aku harus telepon Alex nih. Tapi kalau aku telepon Alex, nanti dia pasti marah sama aku karena aku nggak mau bantuin dia untuk ngomong ke Pak Raymond. Gimana ya? Oh, iya ya. Aku telepon sekretarisnya aja mendingan. Iya, halo Linda. Siang. Pak Alexnya udah sampai kantor? Oh, Pak Alex nggak ngasih kabar sama sekali setelah pemberitaan di media kalau rumahnya disita. Oh gitu. Oke. Iya, makasih ya. Sebenarnya aku udah nggak mau terlibat dalam masalahnya Alex. Karena aku nggak mau ada di dalam tekanan dan ancaman dia. Tapi aku jadi khawatir dengan keadaan dia sekarang. Put, Ya Pak. kamu ngeliat si Pangeran nggak? Soalnya dari tadi saya nggak ngeliat dia. Nggak tahu Pak, kayaknya emang belum datang deh. Belum datang. Jam segini belum datang. Dia sadar nggak sih kalau telatnya udah kebangetan? Hah? Dia izin nggak kamu? Ya enggak lah Pak. Kan biasanya kalian sering bersama. Masa nggak tahu kabar dia sih? Beneran Pak, saya nggak tahu.
Ya lagian saya juga capek Pak deket-deket sama dia. Setiap sama dia pasti saya kena masalah. Nih, kayak gini nih nggak bisa dikasih toleransi lagi nih. Kalau dia datang, suruh langsung ngadep saya. Baik Pak. Nggak usah saya pecat sekalian. Pak. Apa? Pak. Saya mohon Pak, jangan pecat pangeran ya Pak, kasihan dia. Kamu ngapain kasihan sama pangeran? Tadi katanya dia tuh sering bikin kamu kena masalah. Ya tapi kan dia butuh pekerjaan ini Pak untuk bertahan hidup. Saya tuh bingung sama kamu, Put. Kamu sering berantem sama dia. Tapi giliran saya mau pecat dia, kamu malah belain dia. Kamu nih teman biasa atau teman tapi sayang? Pak, saya tuh nggak ada perasaan sayang terhadap batu bata, terhadap pangeran. Yang ada itu hanya rasa kasihan. Yakin? Oke, Bapak nggak jadi pecat pangeran kan Pak? lihat aja nanti. Pak, ya ampun Pak, Papa nggak apa-apa. Papa kok bisa sampai kayak gini, Pak? Kok malah kamu nanya kenapa ya? Nggak apa-apa. Papa ini gini, gara-gara kamu nggak mau dengerin omongan Papa. Om, udah Om, gak usah marahin pangeran. Ya mungkin emang pangeran khawatir sama Om. My prince, tadi bokap lo habis dipukulin sama orang yang mau sita rumahnya. Untung aja tadi Tasya ngeliat berita bokap lo. Kita langsung buru-buru ke sana deh. Kita datang di waktu yang tepat. Gak kebayang deh nasibnya bokap lo kalau Mel tadi nggak ngajak-ngajak kita untuk nyamperin rumah bokap lo. And kita juga nggak cuma nolongin bokap lo kok. Mel juga bayarin semua pengobatannya loh. Jadi sekarang kamu mau nemenin Papa pulang kan? Ya, sekalian mungkin kamu bisa ngerawat Papa. Lihat kondisi Papa udah kayak gini. Papa tenang aja. Aku pasti akan ngerawat Papa kok sampai sembuh. Tapi maaf, Pak. Aku nggak bisa tinggal lagi sama Papa. My prince, lo kok tega banget sih ngomong kayak gitu? Gue yakin banget, bokap lo pasti lagi butuh lo banget. Kalau misalnya gue jadi lo ya, gue pasti temenin bokap lo. Ya, tapi sayangnya gue bukan siapa-siapa di mata lo. Jadi gue bantunya sebisa gue deh. Cukup ya, Mel. Lo nggak usah ngomong kayak lo tahu semuanya. Lo tuh nggak tahu apa-apa, Mel. Jangan ngomong seolah-olah gue ini jahat sama bokap gue sendiri. Bokap gue kayak gini tuh karena siapa, Mel? Karena ulah lo sama daddy lo. Jadi kalau lo beneran mau bantuin bokap gue, lo bilang ke daddy lo, nggak usah ganggu bisnis bokap gue lagi. Udah Pangeran, udah. Kamu nggak harusnya berteriak-teriak gitu sama Mel. Kamu harusnya terima kasih sama dia. Karena dia udah nolongin Papa. Wah, kok Papa masih bisa-bisa sih belain dia? Papa tahu kan, Papa kayak gini tuh karena siapa? Papa selama ini ditekan sama siapa? Sama dedinya Mel, Pak. Dan dedinya Mel kayak gitu juga karena siapa? Karena Mel. Cukup Pangeran.
Udah Om, nggak usah lanjutin. Aku nggak mau pangeran tambah benci sama Om. My prince, lo stop ya nyalain gue. Gue nggak tahu apa-apa bisnis bokap lo sama bokap gue. Ya gue tahu sih emang bokap gue keterlaluan, tapi semua ini gara-gara lo juga. Lo nggak ada tanggung jawabnya sama gue. Bokap gue marah banget sama lo, my prince. Kenapa? Karena lo buta. Ya of course. Bokap gue merasa kalau misalnya lo nggak ada tanggung jawabnya sama sekali sama gue. Makanya bokap lo yang kena imbasnya. Please bantuin bokap lo stop dari penderitaannya ya. Caranya gampang banget kok. Lo tinggal deket-deket sama gue dan selalu ada buat gue. Gampang banget kan? Dan semuanya selamat. Ya. Yeah. And then, itu semua yang lo mau kan? Bokap lo neken bokap gue. Supaya gue bisa deket lo, di samping lo terus, jadi boneka lo, turutin semua yang lo mau. Ya kan? Pak, ayo kita pulang dari sini. My prince, emang lo mau bawa bokap lo kemana? Emang kalian masih ada rumah lagi? Tenang aja. Bokap gue masih ada. Pangeran mau nganter Om ke kantor Om yang lama. Enggak, Pak. Kan Papa masih bisa balik ke... Iya, Pangeran mau nganterin Om ke kantor Om yang lama. Om mau tidur di sana. Ya kan Pangeran? Maafin Pangeran kalau tadi kata-katanya udah nyinggung kamu ya. Papa kenapa nggak bilang ke Mel sih? Papa kan masih punya unit apartemen. Apa jangan-jangan Papa emang sengaja nyembunyiin ini supaya Om Raymond nggak ganggu properti Papa yang lainnya? Ayo, ayo, ayo Pak. Kenapa sih? Gue selalu gagal dapetin pangeran. Nyebelin banget tau gak? Iya, tenang. Kita cari cara lain. Ini rumah sakit. Udah banyak cara. Semuanya gagal. Cara lain, I agree. Gak tonton gue.